Bupati Langkat nonaktif setelah ditangkap KPK karena diduga menerima suap kini dikaitkan dengan dugaan perbudakan. Ada 48 orang ditemukan di ruangan dengan jeruji besi seperti kerangkeng. Polisi sejauh ini belum memberikan keterangan apakah penyelidikan, bagaimana jalannya penyelidikan, tetapi Migrant Care jelas mengatakan ini merupakan perbudakan. Kita berbincang sore hari ini dengan para narasumber. Yang pertama ada Mbak Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care. Mbak Anis, selamat sore. Sore Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Pak Hadi, selamat sore. Sudah bergabung? Oh, belum bergabung. Kita akan ke Mbak Anis terlebih dulu. Mbak Anis, jadi persisnya apa yang ditemukan oleh teman-teman Migrant Care dan laporan ini kapan diterima oleh Migrant Care? Ya, kita tidak menemukan, tetapi kita menerima laporan dari masyarakat gitu ya terkait fakta-fakta bagaimana orang-orang yang ada di kerangkeng di dalam rumah Bupati nonaktif Langkat itu ada gitu. Jadi soal mereka dipekerjakan di kelapa sawit gitu ya, tidak digaji, kemudian soal ada dugaan yang mengalami luka gitu ya, itu kami sampaikan kepada Komnas HAM gitu. Dan bahwa kalau itu rehabilitasi narkoba itu tidak boleh menjadi alasan bahwa mereka bisa dipekerjakan secara sewenang-wenang gitu ya. Rehabilitasi itu kan untuk pemulihan, tidak untuk dipekerjakan secara sewenang-wenang. Ada aktivitas yang boleh dijalankan gitu ya untuk memulihkan mereka yang kecanduan narkoba gitu. Apalagi tadi ada informasi bahwa ternyata tempat ini juga ilegal gitu ya, tidak ada izinnya meskipun sudah beroperasi 10 tahun gitu. Sehingga mendapatkan laporan itu kami tidak langsung menjustifikasi tidak ini, tapi kami menduga gitu ya. Ini ada yang mengarah kepada praktek perbudakan, makanya kita laporkan kepada Komnas HAM untuk dilakukan investigasi lebih lanjut gitu tentang fakta-fakta yang ada di sana gitu. Ada tadi mengatakan dari pengawas tentu saja mengatakan bahwa tidak ada perbudakan tapi dalam bentuk pembinaan, memberikan pekerjaan tapi memang tidak dibayar. Jadi Mbak Anis bisa diberikan gambarannya seperti perbudakan itu yang seperti apa yang terjadi yang kemudian ditemukan oleh Mbak Anis dan teman-teman Migrant Care yang dilihat yang terjadi di Langkat ini? Iya, bahwa rehabilitasi itu kan satu hal ya, bagaimana memulihkan orang dari satu keadaan tertentu gitu, seperti rehabilitasi narkoba gitu. Nah, dalam konteks rehabilitasi itu tidak boleh menggunakan keadaan orang yang tidak punya pilihan untuk dipekerjakan secara sewenang-wenang gitu. Jadi bukan rehabilitasi mana yang tidak memberikan gaji, bukan gitu. Tetapi dalam proses rehabilitasi tidak boleh dipekerjakan secara sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu bentuknya apa? Tidak digaji, hak-hak yang lain tidak dipenuhi. Apalagi perkebunan sawit itu kan tingkat pekerjaan yang tidak mudah gitu, termasuk kategori yang berat gitu ya, sehingga harus dipastikan aspek perlindungan sosialnya gitu ya, jaminan kesehatannya seperti apa gitu. Karena pengalaman Migrant Care selama ini mengadvokasi teman-teman pekerja migran yang ada di perkebunan sawit itu mereka rentan mengalami berbagai bentuk ancaman kesehatan gitu ya, karena kimia yang ada yang disemprotkan di kelapa sawit gitu ya, termasuk air yang mereka minum gitu ya, mengandung kimia dan lain sebagainya gitu, sehingga ini mesti dipastikan gitu tidak mereka tereksploitasi karena keadaan mereka gitu. Mbak Anis, ada juga permasalahan yang mungkin saja nanti kita akan konfirmasi kepada polisi yang mungkin saja juga dihadapi kepolisian dalam menangani kasus ini adalah respon warga yang justru merasa terbantu dengan adanya kerangkeng itu. Artinya warga mengetahui dan mungkin saja sekali lagi mungkin juga polisi juga mengetahui kegiatan ini, kegiatan apa yang terjadi di sini. Ya pasti mungkin saja kan mereka sudah tinggal di sana lama begitu ya, mereka tahu apa yang terjadi di wilayah itu, mereka bisa mengakses dan mereka membutuhkan kalau ada keluarga mereka yang mengalami atau menjadi korban narkoba gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa praktek rehabilitasi itu tidak boleh melanggar juga hak-hak yang lain yang melekat pada manusia gitu, meskipun dia adalah terjerat narkoba gitu. Itu yang selalu menjadi garis bawah gitu ya, bahwa dalam keadaan itu tidak boleh terjadi praktek-praktek pelanggaran HAM atas nama pembinaan, atas nama rehabilitasi gitu. Termasuk ya praktek beberapa
waktu yang lalu yang terungkap di salah satu lembaga pemasyarakatan di Jogja itu kan juga begitu. Mereka di dalam LP, tetapi faktanya mereka mengalami penyiksaan gitu, mereka mengalami kekerasan dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang saya kira penting untuk didudukkan perkaranya. Mbak Anies, saya ingin mendalami lagi berkaitan dengan bagaimana warga merespon. Warga tadi merespon mengatakan makanannya baik-baik saja dan justru merasa terbantu. Jadi persepsi apa yang saat ini terjadi di masyarakat berkaitan dengan hal-hal seperti ini, Mbak Anies? Saya kira semua informasi itu kan bisa diterima ya. Makanya kenapa Migrant Care begitu mendapatkan laporan awal itu kita meminta melaporkan itu kepada Komnas HAM, kemudian meminta gitu ya, mendorong Komnas HAM agar melakukan investigasi lebih jauh gitu ya tentang fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi seperti apa gitu. Jadi masyarakat saya kira boleh dan sah punya pandangan gitu ya sesuai dengan yang mereka alami, sesuai dengan yang mereka hadapi atau mereka dengar atau bahkan mereka alami gitu. Tetapi di sisi lain kita menerima laporan yang seperti itu gitu. Makanya ini penting sekali saya kira Komnas HAM atau teman-teman di lembaga lain juga punya kontribusi gitu ya, bagaimana bekerja sama untuk memastikan fakta-fakta ini bisa kita ungkap ke publik gitu, sehingga jika terbukti gitu ya ada praktek-praktek yang menyimpang melanggar HAM itu kita bisa proses gitu melalui jalur-jalur yang sudah tersedia. Mbak Anies, kalau misalnya dilihat sekarang, barangnya ada, alat buktinya ada, kesaksiannya ada. Tapi menurut Migrant Care, apa yang kira-kira akan menjadi kendala pengungkapan kasus ini? Tentu kami sebagai organisasi masyarakat sipil tidak punya banyak akses dan kewenangan ya untuk melakukan penyelidikan lebih jauh segala macam gitu. Makanya Komnas HAM yang punya kewenangan untuk melakukan itu saya kira akan menindaklanjuti laporan yang kami terima di awal tentang situasi dugaan gitu ya. Bagaimana ada praktek-praktek yang melanggar HAM gitu ya, orang dikerangkeng, orang dipekerjakan, orang tidak digaji, ada dugaan penyiksaan. Nah itu yang ingin kita agar ini diselidiki lebih jauh gitu ya, diinvestigasi sehingga bukti-bukti jangan sampai ada yang dimanipulasi, saksi tidak diancam untuk mengatakan hal lain gitu ya. Jadi itu yang ingin kita dorong. Baik, baik Mbak Anies, semoga ini segera mendapatkan titik terang karena bagaimanapun sekali lagi bukti-buktinya sudah ada, kesaksian warga juga sudah ada, kesaksian korban mereka yang berada di dalam kerangkeng manusia itu juga sudah ada. Sayang sekali narasumber kita satu lagi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara tidak bisa bergabung di saat akhir sekalipun sebelumnya sudah memberikan konfirmasi. Mbak Anies Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care. Mbak Anies, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom.